Udara malam sangat dingin menerjang tubuh Taeyong pagi hari pohon jarum. Dia tak memakai apapun selain seragam sekolahnya, padahal dia sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Mentalnya diberikan pada Ian yang sedang tidur sambil memeluknya dari belakang. Taeyong tak ingin Ian kedinginan itu saja. Taeyong rasa tulangnya remuk saat salju turun semakin lebat. Dia ingin berhenti di depan sebuah toko pakaian untuk membeli mantel hangat dan sarung tangan, tapi Fernando langsung ditepisnya. Ketika dia berhenti, maka sama saja dia membangunkan Ian. Berhenti Taeyong, demi Tuhan, suara yang tiba-tiba membuat Taeyong menghentikan motornya karena terkejut. Hal itu membuat beberapa kendaraan di belakang membunyikan klakson dengan nyaring. Taeyong minta maaf dan mengendarai motornya ke pinggir jalan. Dia langsung membuka helmnya dengan wajah jengkel. Berhenti bicara tiba-tiba seperti itu, Yen. Tapi itu tidak tahu Yen jika suaranya terdengar menyeramkan tadi. Kau mencari apa? Tanya Taeyong turun dari motornya dan berhenti di depan Ian. Pria itu melihat Ian yang sedang menatap pada deretan toko yang ada di hadapannya. Sedetik kemudian, Taeyong tahu jika mereka ada di Hongdae Street. Taeyong pernah ke sini sebelumnya bersama Jimin untuk makan siang. Ya, Kim Ian, dia mendadak memanggil Ian saat Ian berjalan dengan meninggalkan Taeyong. Gadis itu sungguh membuat Taeyong pusing karena sikap manisnya yang mereka berada di taman itu. Itu membayar kehilangan keseimbangannya dan menabrak Taeyong begitu saja. Untungnya pria itu bisa menahan diri agar tak jatuh. Wajah mereka sangat dekat satu sama lain dan tatapan Taeyong mengarah ke sial. Ingatannya melayang pada memori di mana Taeyong di taman tadi. Saat di taman itu sungguh Taeyong tak bisa melupakannya begitu saja. Ikut aku, ucapnya datar dan menarik lengan Taeyong bertenaga. Gadis itu lumayan kuat, lagi pula Taeyong hanya mengerutkan dahi dan mengikutinya tanpa berkata apapun. Ian merasa sangat bersalah saat memegang tangan Taeyong yang sangat dingin. Dia tahu itu saat memeluknya. Dia tahu jika Taeyong kedinginan. Tentu saja tubuh pria itu menggigil dan Ian heran saat Taeyong hanya diam saja mengeluarkan protes apapun. Ian bertanya, kau kenapa? Tidakkah kau lihat toko itu berwarna pink? Memangnya kenapa jika toko itu pink? Ian semakin bingung dengan arah pembicaraan ini. Dia menggerutu dan menjawab, aku ini pria yang manly, jadi kau jangan bermimpi menyuruhku masuk ke sana. Gadis ini belum sadar rupanya. Ia memutar bola matanya. Terserah saja kalau begitu. Kemudian pergi ke toko meninggalkan Taeyong sendirian yang sibuk dengan isi hatinya antara masuk atau tidak. Dia menganggaran pada dirinya sendiri dan memutuskan menunggu di luar saja. Harga dirinya memang menang kali ini. Dia tidak akan masuk ke sana. Titik. Bagaimana jika teman-teman sekolah melihatnya di sana? Itu akan. Sudah 15 menit dan Ian belum keluar dari toko sialan itu. Taeyong yang kesal menunggu di luar berniat untuk membeli minuman hangat. Dia dari supermarket tak jauh dari toko itu. Mungkin 10 menit cukup untuknya. Taeyong berjalan ke supermarket sembari mengusap-usap kedua tangan. Sangat begitu sampai di sana, Taeyong langsung memesan mie. Dia sudah risih dengan kasir yang melayaninya karena wanita itu terang-terangan menggodanya. Taeyong meneguk kopinya perlahan sambil meresapi uap yang dikeluarkannya. Dia kembali menunggu Ian yang belum keluar dari toko itu. Taeyong memilih kursi panjang depan toko yang menghadap ke arah jalanan.
Akhirnya Theo bersandar pada sandaran kursi panjang sambil menyilangkan kaki dan berdekat dada. Matanya melihat mobil yang lalu lalang di hadapannya, namun pikirannya melayang entah kemana. Theo baru akan memejamkan mata saat merasakan ada kain melingkari lehernya dari belakang. Itu adalah sial. Theo posisinya belakangnya orang itu pun berbalik. Ia melingkari syal di leher Taeyong dan dia mengeluarkan sebuah benih dari bahan wol hangat. Taeyong masih terkejut bangkit dari kursinya, mengitari kursi itu dan berdiri di depan Yen. Gadis itu memakaikan benih berwarna hitam di kepala Taeyong. Aku tambah kedinginan. Yen tersenyum dan mengeluarkan bentol Taeyong. Yen sendiri sudah membeli sweater hangat untuknya. Dia pergi ke toko untuk membeli benih sweater untuknya dan 2 benih. Aku tahu kau kedinginan, karena itu aku membeli sweater untukku dan aku kembalikan mentalmu agar belum selesai Ian berucap. Taeyong sudah menaruh jari di depan bibir gadis itu dan menyuruhnya diam. Hatinya seolah di sini dengan sebuah saat menyadari sebuah senyuman Taeyong berikan untuk Ian sebelum mendekatkan wajahnya dan memiringkan kepalanya saat bibirnya sudah dekat. Gadis itu menahan nafasnya, kemudian dia mendengar Taeyong berbisik pelan, "Baby, terima kasih, kau benar-benar gadis yang manis." Nada itu terdengar lambat pada telinga Ian dan sebuah senyuman manis terpancar dari wajah gadis itu. Hanya Taeyong yang bisa membuatnya seperti ini dan dirasa dia sudah mulai menerima Taeyong di hatinya. Tangan Ian bergerak naik membetulkan syal di leher Taeyong. "Apa kau selalu melakukan itu pada gadis lain?" Taeyong menenggelamkan tangannya dalam saku mental sambil menggenggam tangan Ian. Otomatis tangan Ian juga ada dalam saku mental Taeyong. Ian yang melihat itu hanya menautkan alisnya. Taeyong menjawab sembari mengejar rambut Ian. "Bukan hanya kau yang tak ingin aku kedinginan, tapi aku juga tak ingin kau kedinginan, Ian." Ian yang mendengarnya hanya menunduk, menyembunyikan kemerahan di wajahnya. Pria itu sangat menjaganya. Ian bisa melupakan rasa sedihnya karena Taeyong. Dia bisa tersenyum lagi karena Taeyong dan semua perubahan yang begitu signifikan dalam dirinya karena seorang Kim Tae. Baru saja menjawab teriakan Jongkok sudah menggema. "Jangan biarkan Ian masuk keadaan tidak terkendali." Suara di telepon itu sangat berisik dengan latar suara 2 wanita bertengkar. Tak perlu berpikir lama, Taeyong tahu jika itu ibu Ian dan ibu Jongkok. Mereka sedang bertengkar. Taeyong menyumpahi dan memasukkan pulsa kembali ke sakunya sebelum mengejar Ian yang baru saja membuka pintu rumahnya. Tidak, jangan sampai Ian mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Kau harusnya tak seperti ini dengan berselingkuh dengan wanita murahan sepertinya. Seluruh wanita lain tak kalah keras. Kau seharusnya tahu diri. Kau menolak anakmu dan suamimu. Istri macam apa kau? Teruskan Ian, hatinya perlahan-lahan mulai hancur. Kian, kita harus bicara masalah ini dengan kepala dingin. Ian mendengar suara ayahnya yang melerai pertengkaran. Ian terus melangkah mendekati meskipun kakinya sudah lemas. Dia mencepat langkahnya untuk sampai ke rumah. Kau wanita tidak tahu diri, berhenti bicara. Ian sampai dapat di rumah dan dia betul kaget ketika tangan ibu Jongkok sudah terangkat tinggi bersiap untuk menampar ibunya. Dalam sedetik dia bisa melihat kejadian yang akan membuatnya marah, namun sebuah tangan lain menutupi matanya.
Taeyong masih menutup matanya. Dia menatap semua orang di ruangan itu dengan tatapan paling menyeramkan, terutama untuk Ibu Lee Cheon-kyang yang merasa terpojok menepis lengan Jongkook. Kau anakku, tidak seharusnya kau membela mereka. Ayah dan Ibu Yen melihat sudut ruangan dan terkejut saat mendapati putranya bersama dengan Kim Taeyong. Yeso langsung menghampiri Yen. Taeyong melihat itu pun melepaskan lengannya. Yen, Taeyong sih, untuk apa datang ke sini? Minji ikut menyahut. Ya, kau kemarin bersama Taeyong, tanyanya. Yen mengangguk, kapan keluarganya bisa seperti ini? Lagi saat orang tuanya berdiri di depannya dan menyebut namanya dengan lembut, sedang mengkhawatirkannya, sebuah senyum manis yang muncul di bibirnya. Seru Jongkok frustasi. Dia ingin sekali pergi dari sini karena sangat malu dengan tingkah ibunya. Jongkok tak menyangka jika ibunya jadi seperti ini hanya karena harta. Singkatnya, ibunya itu memiliki sifat yang baik, tapi nyatanya harta merubah segalanya. Tangisan ibunya pecah begitu mendengarnya. Bagaimanapun, ia adalah seorang ibu. Ikatan batinnya sangat kuat dan dia bisa merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Tanpa pikir panjang, ia menarik Ian dalam pelukannya. Dia sudah bodoh selama ini sebagai seorang ibu. Selama 4 tahun Yesus menjadi penyendiri karena suaminya. Dia menyalahkan suaminya. Itu kenapa berpikir dampaknya pada Yen. Selama ini dia mengacukan putrinya hanya karena merasa ia cukup dengan materi saja. Air mata Yen tak bisa dibendung lagi. Untuk pertama kali ibunya memeluknya. Selama 4 tahun seluruh bebannya seakan terangkat dan dia menangis bahagia. Di tempatnya berdiri, ayah Yen merasa seperti dihantam sebuah palu besar. Dia punya keluarga untuk tanggung jawabnya, tapi dia sudah melalaikannya. Di keluarga Yen ini hidupnya dia hanya dibutuhkan untuk oleh profesi dan jabatan. Minjo melangkah memeluknya, namun suara Jan kian menghentikannya. Aku sudah rela, Minjo, kau berjanji akan menikahiku. Jongkok mengarang, ibu, bisakah kau tidak mempermalukan dirimu sendiri? Tapi tak seperti ini. Jongkok tak ingin menjadi kakak yang hanya karena masalah ini. Kau adalah anak bodoh. Lihat bagaimana kekayaan yang dimilikinya. Kau akan jadi anak orang kaya dan kita tidak akan kesusahan. Yoyang Kian menantang masalah putranya. Dia sudah melangkah sejauh ini dan sekarang semuanya rusak begitu saja. Ini tidak boleh terjadi. Taeyong tak bodoh untuk mendengar semua perkataan ibu Jongkok dari jarak yang tak jauh. Dia sudah menduga jika ibu Jongkok hanya mengincar harta ayah Yen. Harusnya dia memecat ibu Jongkok. Dia bisa saja karena dia punya hak akan hal itu, tapi Jongkok akan kesulitan bersekolah jika dia memecat ibunya. Seperti itu bertanya dengan raut wajah bersalah. Taeyong sih, apa Yan selalu bersama akhir-akhir ini? Tian tersenyum, ya kami selalu bersama Tuan, tapi Yan Minjum mengalihkan pandangannya pada istri dan anaknya yang saling mengucapkan kata maaf. Hatinya mulai retak. Dia ayah yang tak berguna. Dia masih ingat saat Ian mengajaknya makan bersama dan oh, dia ya macam apa? Aku melalaikan kesalahan besar. Rasio pada itu memijat pelipisnya dan menghembuskan nafas pelan. Dia mendekati ayah Yen dan berkata, tidak Tuan, Anda belum terlambat untuk menebus kesalahan pada Yen. Hanya perlu berada di dekatnya dan perhatian padanya. Laki itu mencoba membenarkan fakta. Yen selalu menangis ketika melihat Anda dan istri Anda bertengkar. Dia hanya ingin kalian harmonis kembali seperti dulu. Ayah yang terkejut mendengarnya. Kau yang mengusulkan? Minyo tersenyum dan menepuk bahu Taeyong. Aku tak pernah tahu kau suka baik dan bertanggung jawab. Ini salahku, seharusnya aku tak mementingkan pekerjaan dibanding anakku sendiri.
belum terlambat memperbaiki semuanya, Tuhan. Dayang mengulang perkataannya. Dia melirik Jacob dan ibunya sibuk berdebat. Samar-samar Dayang mendengar Jacob mengajak ibunya untuk berhenti bekerja di perusahaannya. Ia tersenyum, kau benar ada jeda. Lalu pria itu menatap Dayang menyelidik. Dayang, apa kau mencintai anakku? Dayang melalaikan mata karena kaget ayah Yen sedang menanyakan pertanyaan yang terkesan to the point. Dayang melihat Yen sedang duduk bersama ibunya di sofa. Baguslah, sepertinya ibu Yen mulai memperbaiki kesalahannya. Tapi apa yang harus dikatakan pada ayah Yen sekarang? Kejujuran adalah yang terbaik dan Dayang menghela nafas mengakuinya. Ya, aku sangat mencintainya, Tuhan.